Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah sampai kepada surah Al-Qiyamah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang ada sebab turun, itu namanya kajian asbabun nuzul ya. Ada ayat yang tidak ada asbabun nuzul, tidak ada sebab turun. Makanya ketika kita ingin mengkaji sebuah ayat, kita lihat dulu ada asbabun nuzulnya atau tidak, supaya kita jangan salah memahami ayat tersebut. Ini ayat ini asbabun nuzulnya surah Al-Qiyamah. Ada seorang pemuda namanya Adi bin Rabi'ah. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, kiamat itu kapan? Mata al-qiyamah. Bagaimana keadaan kiamat? Bagaimana keadaan ketika Allah menghancurkan bumi ini?" Ya. Maka turun ayat ini. Tetapi pada kesempatan yang lain, ada seorang juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah?" Rasulullah menjawab, "Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat?" Dua. Kemudian ada juga yang ketiga, ketika seorang pemuda bertanya, "Kapan kiamat ya Rasulullah?" Rasulullah SAW mengatakan, "Kematian kamu itu adalah kiamat bagimu." Jadi kalau ada orang meninggal dunia, itu kiamat bagi orang tersebut. Qiyamah itu berasal dari kalimat qama yaqumu, qiyamah. Qiyamah ini kalau bahasa kita itu petepat but, ya Pak, petepat but. Kalau dulu masih mereng keluar jalur, sekarang kepetepat oleh Allah. Dulu ada orang dizalimi oleh orang lain. Dulu ada orang beribadah, dulu ada orang berbuat maksiat. Maka ketika hari kiamat itu hana apa boleh, kepetepat but oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu berbuat kebaikan, aku berikan kebaikan itu. Kamu berbuat kejahatan, aku berikan kejahatan itu. Kalau kamu dulu beribadah, sekarang tak ada ibadah lagi. Kalau kamu buat maksiat, sekarang tak ada lagi, tak ada buat apa-apa lagi. Makanya ini qama yaqumu qiyamah, kepetepat but oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam tafsir Al-Qurtubi, tadi asbabun nuzul tadi ada di dalam tafsir Al-Qurtubi atau ada di dalam kitab asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Dan ada juga di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ya. Imam Al-Qurtubi juga mengatakan kiamat itu mufaraqatu ar-ruh wal jasad. Ketika roh dan jasad itu terpisah, itu juga dikatakan kiamat ya. Ketika seorang berada di alam barzakh, fahuwal qiyamah, juga kiamat. Ketika seorang yub'atsu minal qubur, dia dibangkitkan dari kuburnya, juga kiamat. Ketika seorang dihisab, itu juga kiamat. Ketika seorang itu dimasukkan ke dalam surga dan neraka, itu juga qiyamah. Jadi qiyamah itu dalam arti yang sangat luas sekali di dalam tafsir Al-Qurtubi. Sekarang kita memasuki surah Al-Qiyamah. Ini surah ini jenisnya Makkiyah. Jadi jumlah ayatnya 40 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini kita jangan salah memahami lam di sini. Ini ada dua pemahaman. Yang pertama, lam ini adalah lam zaidah. Zaidah itu apa? Lam tambahan. Ketika ada lam tambahan, maknanya bukan tidak, tetapi tambahan saja, tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi makna la uqsimu
biyaumil qiyamah, saya bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah. Kemudian perlu kita kita teliti kembali. Setiap sumpah Allah dalam Al-Quran itu ada jawab sumpah. Ya, nih Pak. Jadi wal fajr walayalin ashr. Setelah sumpah itu ada jawab sumpah. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ayat sebelumnya wal mursalat. Nanti ada pesan Allah. Jadi ada 5 sumpah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ada pesan. Ini begitu juga. Ini ada 2 sumpah Allah. Setelah itu Allah berpesan di sini, Pak. Pesan inilah yang dipungkiri oleh manusia. Jadi ini yang pertama. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini lam ini adalah lam zaidah. Jadi lam tambahan. Jadi tidak perlu diterjemahkan lam ini, satu. Yang kedua, ini lam ini namanya lam zajar, Pak. Ya. Kiban lam zajar. Contoh. La wallahi. Artinya bukan tidak demi Allah. Ya, nampak. Saya tidak setuju dengan pendapat kamu. Wallahi, demi Allah. Ya, itu maksudnya. Artinya ada 2 kalimat yang terpisah. La uqsimu biyaumil qiyamah. La ini maknanya apa? Yang kamu katakan itu tidak benar. Saya tidak setuju yang kamu katakan hari kebangkitan itu tidak ada. Buktinya mana? La uqsimu biyaumil qiyamah. Saya bersumpah. Ya, nampak. Saya bersumpah. Jadi ada 2 kalimat terpisah. Jadi bukan nanti la uqsimu biyaumil qiyamah. Saya tidak bersumpah dengan hari kiamat. Memang nanti ada yang mengartikan begini. Pemahaman terbalik. Di dalam kitab judulnya Balaghatul Quran. Balaghatul Quran itu ada beberapa versi dan pengarangnya pun ada beberapa orang ya. Ada nanti versi begini. Beliau mengkaji Al-Quran itu, melihat Al-Quran. Past tense diterjemahkan mudhari'. Past tense itu kata lalu, diterjemahkan present, masa depan. Kalimat Al-Quran present tetapi maknanya past tense. Ada nanti di dalam Balaghatul Quran juga ada kalimat ala itu di atas, maknanya di bawah. Ada makna di depan, tulisannya di depan amam tetapi maknanya di belakang. Ya, Pak. Jadi ini begitu juga. Nanti ada yang mengartikan la uqsimu biyaumil qiyamah, dipahami dengan makna terbalik. Ini kalau artinya saya tidak bersumpah dengan hari kiamat. Maksudnya demi Allah saya bersumpah kalau hari kiamat itu ada. Contoh. Kita sudah pernah memberikan contoh mungkin pada pertemuan yang lalu. Ketika seorang anak itu orang tuanya berpesan ketika sudah azan, nak jangan main game lagi nak ya, keadzan. Ibegah lian teatru ni main juga game ni Pak. Ibaliklah meruci yang kedua kali, nak jangan main game lagi, sudah azan pergi salat dulu. Teatru 5 menit tu. Yang ketiga kalinya orang tua datang lagi, main game laju gede. Suruhan kalimat main game laju gede, anak ini ketakutan ya Pak. Langsung dia tutup gamenya, dia pergi salat. Padahal orang tuanya menyuruh apa? Main game laju gede. Main game terus. Anaknya memahami, orang tuanya sudah marah. Nyoka bengeh hurunci, Pak. Makna main game artinya apa? Jangan main game lagi. Ya, nih, Pak. Makanya kalau anak itu antenanya panjang, dia akan memahami urung cilung ka bengeh. Tetapi kalau orang yang tidak memahami, antenanya pendek, main game laju gede. Oh, maka gayu main game. Main game laju, Pak. Main game laju, Pak. Ketemayang tan, hana temayang li, Pak. Ini kalau antenanya pendek. Demikian pula ayat ini. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah ingin mengatakan hanalum sumpah le ngoro kiamat. Padunggo kalum pegah al-qari'ah mal qari'ah. Ada beberapa ayat tentang hari kiamat kalian tidak percaya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Hanalum sumpah le ngoro kiamat. Maknanya apa? Dipahami secara makna terbalik. Allah kapadunggo ke pegah sudah berapa kali Allah katakan tentang hari kiamat, manusia tidak yakin juga. Sama seperti orang tua tadi, Pak. Main game lagi gede, maknanya jangan main game lagi. Ya, nih, Pak. La uqsimu biyaumil qiyamah, maknanya apa? Uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi walaupun Imam Jalalain mengatakan yufassiru bi maudi'aini, ditafsirkan dengan 2, kita tambah 1 lagi, itulah yang tadi, Pak. Kita tambah 1 lagi. Ini pemahaman Syekh Zamakhsyari dalam tafsir beliau Al-Kasyaf, memahami Al-Quran dengan makna terbalik, pemahaman terbalik.
Kita bisa melihat nanti di dalam kitab Balaghatul Quran. Ya, ini yang pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Bisa lam zaidah, lam tambahan. Kemudian yang kedua, ini lam zajar namanya. Ada dua kalimat terpisah yang kamu katakan tidak benar, kamu tidak yakin, kamu tidak ini, itu tidak benar semuanya. Ya, uqsimu biyaumil qiyamah, saya bersumpah kalau hari kiamat itu ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kalimat, Pak. Kemudian yang ketiga, ini kalimatnya memang seperti ini, cuma dipahami dengan makna terbalik. Ya, seperti nanti depan dipahami belakang, belakang dipahami depan. Dari mana kita tahu? Dari riwayat-riwayat yang ada dan dari pemahaman bahasa dari ayat tersebut. Karena orang Arab itu sering nanti menggunakan kalimat depan itu untuk belakang, belakang itu untuk depan, kalimat tanya itu bukan tanya, kalimat perintah itu bukan untuk perintah, ya, kalimat larangan untuk perintah, yang terbalik lagi, Mak. Ya, seperti tadi. Artinya bek puput gede. Artinya maknanya apa? Ne puput laju. Ya, nih Pak, dengan makna terbalik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang yang kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ini juga dengan tiga pemahaman, Pak. Pemahaman yang pertama, lam ini adalah lam zaidah, lam tambahan. Jadi kalau lam ini tambahan, berarti Allah mengatakan saya bersumpah dengan nafsul lawamah. Nanti akan kita lihat apa itu nafsul lawamah. Sedangkan pemahaman yang kedua mengatakan tidak ada la zaidah. Setiap ayat di dalam Al-Quran satu huruf pun dia punya makna. Satu huruf punya makna, Pak. Bahkan kalau ada tasdid saja, tasdid itu punya makna. Ya, nih, Pak. Kalau dakhala itu masuk, dakhala kita tambah tasdid, masuk terus, Pak. Ya, tidak pernah berhentinya. Ini menunjukkan kepada kathrah, kepada banyak, ya, wal istimrar. Jadi makanya di dalam Al-Quran disebutkan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini menunjukkan binatang-binatang enggak pernah berhenti bertasbih kepada Allah. Kemudian gunung begitu juga, air laut begitu juga, bumi begitu juga, langit begitu juga, enggak pernah berhenti, Mak. Dari mana kita tahunya? Dari tasdid. Makanya pemahaman kedua, nah mungkin itu lam zaidah, lam tambahan. Kalau lam tambahan itu tidak punya arti, Pak. Hana arti, Pak, lam tambahan. Makanya ini kalimatnya ada dua sebenarnya. Ada dua bagaimana? Ya, ini sama seperti yang tadi, Pak. La uqsimu wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Artinya saya, kata Allah, yang kamu katakan itu tidak benar. Nafsumu bisa membawamu masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Nafsumu itu, kalau kamu tidak mengontrol nafsumu akan begini. Nafsumu itu adalah sesuatu hal yang dominan ketika engkau berbuat kejahatan, Pak. Karena kata Imam Ghazali begini, al-awaiqu fil ibadati arba'ah. Yang susah dalam beribadah itu gara-gara ada 4 hal. Ya, nih, Pak. Nanti seorang bertanya, "Apakah susah ibadah? Kenapa susah sekali ibadah? Kenapa berat sekali melangkah ke masjid? Kenapa berat sekali baca Quran? Kenapa berat sekali bangun tahajud? Kenapa berat sekali salah sunnah? Kenapa berat sekali berbuat kebaikan?" Beliau mengatakan arba'awaik, karena ada 4 hal. Ya, nih, Pak. Yang paling bawah sekali ad-dunia. Artinya gara-gara dunia itu maka kita susah beribadah. Rumahnya na proyeknya telat, proyeknya gimana tembayang hana bupu telat, hana bupu tembayang itu aja rumah proyeknya telat, proyek habis. Akhirnya dia tinggalkan salat demi proyek dia, Pak. Dia tinggalkan ini gara-gara dunia tadi, Pak. Dunia itu bisa membuat dia susah beribadah. Makanya kenapa Qarun susah beribadah? Karena hartanya makin bertambah. Dunia itu membuat dia pola pikir, mindset dia sudah berubah, ya, Pak. Dulu orang ini baik, sekarang nggak baik lagi, Pak. Gara-gara apa? Sudah diatur oleh dunia. Kemudian selanjutnya makin ke atas lagi, yang kedua dari empat, yang ketiga itu al-khalqu. Khalqu itu teman dia, Pak, teman sejawat dia. Maka teman dia bisa membawa dia berubah pola pikirnya. Dulu pola pikirnya bagus, sekarang sudah pola pikir Yahudi dan Nasrani, ya, Pak. Dulu pola pikir dia bagus, sekarang pola pikir orang munafik. Gak nyankan orang munafik, cuma pola pikir lagi orang munafik. Gak nyankan Yahudi, cuma pola pikir lagi Yahudi, Mak. Ya, pola pikir dia seperti Yahudi, Mak. Kemudian yang ketiga itu syaitan. Yang ketiga dari bawah. Maka syaitan ini, tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Pengaruh syaitan sebenarnya sedikit sekali pengaruh syaitan, Pak.
Dia cuma mengajak saja. Cuma manusia itu yang merespon. Ketika manusia merespon, maka pengaruh setan itu besar. Ketika manusia tidak merespon, setan tidak memaksa kita. Hanai mak jaro ya pak sahabat, tidak ada mak. Dia cuma berbisik saja. Kamu buat ini, kamu buat ini. Kemudian yang paling tinggi kata Imam Al-Ghazali, an-nafsu, jiwa seseorang itu mak. Apakah dia ingin berbuat baik atau berbuat jahat? Kecenderungan itu tergantung pada nafsu dia sendiri mak. Maka Allah mengatakan, la wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya. Jadi makanya kalau pemahaman yang ketiga, saya tidak bersumpah haik long pegah le kata Allah. Berapa kali sudah saya katakan tentang nafsu, tapi kalian tidak percaya juga. Jadi makanya ini dipahami dengan makna terbalik. Oh berarti kabengeh Allah. Allah sudah marah. Berarti ada nafsu lawamah itu. Ada kecenderungan berbuat jahat itu. Ada kecenderungan berbuat baik. Kita lihat dalam tafsir Sawi. Nafsu itu kata beliau, ila sab'ati aqsam, ada 7 nafsu itu. Nafsu yang pertama ammarah, nafsu ammarah. Ini dikatakan wahia nufusul kuffar. Ini nafsu orang kafir ini, Pak. Nafsu ammarah itu kalau di sini disebutkan dia tidak berpikir illa syarrin, kecuali kejahatan saja. Ini nafsu ammarah. Wa man hadza hadwahum. Oh nanti ada juga orang seperti pikiran orang kafir, mak. Ya, pikiran orang kafir. Dia bukan kafir tapi pikiran dia seperti orang kafir, maka nafsu ini ada juga sama dia, mak. Nafsu ammaratun bisu. 1. La ta'muru bi khairin aslan. Nafsu ini tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, selalu kejahatan. Maka kalau kita ada bisikan-bisikan selalu kejahatan, ini amarah namanya, Pak. Nafsu ammaratun bisu. Ingin ini, ingin itu, mandu moho kenyan, Pak. Bahkan ada kata Imam Ghazali begini, kalau kamu ingin dicintai oleh makhluk itu, kita ingin disayangi oleh masyarakat, jangan pernah tamak terhadap apa yang ada di tangan masyarakat itu. Kita ingin disayangi oleh si fulan, jangan pernah tamak terhadap apa yang ada di tangan si fulan. Kalau seperti itu kata Rasulullah, kata Imam Ghazali, beliau juga mengutip daripada riwayat dari Rasulullah SAW. Maka kamu akan disenangi oleh orang itu. Maka jangan pernah tamak. Orang lain nanyo bet tamak malun mengucik lagi nyan. Pakan lon haji pakan enggak nyanjut. Jangan pernah tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain, maka orang lain akan mencintai kamu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini 1. Yang kedua, atsani lawamah. Lawamah itu apa? Itulah yang tadi, Pak. La wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kalau di dalam Syekh Tantawi mengatakan, lawamah itu seorang itu mencaci maki diri dia sendiri, imma fi khairin au imma fi syarrin. Apakah kebaikan atau kejahatan? Mana contohnya? Ketika seseorang sudah meninggal dunia atau dia mau sakaratul maut, dia mencaci maki diri dia sendiri. Kenapa sedikit sekali ibadah saya? Ini kalau dalam kebaikan, Pak. Kenapa sedikit sekali saya berbuat ibadah? Kenapa sedikit sekali saya berbuat ini? Kenapa sedikit sekali saya berbuat kebaikan? Ya, Pak. Ini fi khairin. Ini kata Syekh Tantawi, Pak. Dalam tafsir beliau Al-Wasit. Wa imma fi syarrin. Ada kalanya dalam kejahatan. Pakan lempebu maksiat, pakan lem semengegap, pakan lem pegat laginya, pakan lem korupsi adagap, pakan lem pajo harum. Ya, Pak. Maka lawamah itu 2. Lawamah imma ayyakuna fi khairin wa imma ayyakuna fi syarrin. Lawamah itu bisa ada kalanya kebaikan, ada kalanya kejahatan. Tapi ada juga yang mengatakan nanti ketika seorang sudah dimasukkan ke dalam neraka, Pak, atau dia dimasukkan ke dalam sorga, dia mencaci dirinya apa? Kenapa saya sedikit sekali berbuat kebaikan? Kalau saya berbuat banyak kebaikan maka lebih daripada ini. Ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka, dia akan mengatakan, pakan lon tinggai semayang, pakan lon pebuk maksiat, pakan lon pajo harum, pakan lon pajo riba, ya, Pak. Ini lawamah namanya. Ya, ini sudah 2. Sekarang yang ketiga, asalithu al-malhamah. Ini nafsul malhamah nih, Pak. Dari kalimatnya saja kita sudah bisa melihat malhamah itu ilham. Ilham itu artinya apa? Diberikan ilham, ya, nafsu ilham. Makanya seperti di sini disebutkan allati alhama fujuraha wa taqwaha, yang memberikan ilham kepada kita untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Ya, nih, Pak. Ini nafsu malhamah namanya. Makanya kita ini untuk mengelabui setan itu,
Kita kerja terus Pak, kita kerja terus. Bet tadang Pak, menyo taduk dia. Petapa bolehnya Pak. Nyan memberikan kesempatan kepada nafsu malhamah itu untuk membisikkan kejahatan-kejahatan kepada manusia. Ni cok atagop, ne pegatnyo, ne pegat je. Ini nafsu malhamah namanya. Tapi apa aktivitas jalan terus Pak, dah pebutnya, pebut je. Jaju Akhirnya apa? Tidak ada kesempatan iblis dan setan untuk bisa menggoda dan memberikan masukan kepada manusia. Ini nafsu malhamah namanya. Malhamah itu memberikan masukan dan ilham. Karena nanti orang tu hana tu pupuk ni, geduk yang pelem pupuk leronyo, nyanduk kan Pak. Gejok tu ilham. Hai ne cok atagop, ne temecu atagop, ne korupsi atagop, oh laganya lagu. Maka banyak orang yang berbuat kejahatan itu orang yang hanabut ya Pak. Orang berbuat kejahatan Pak. Kenapa? Tak ada kerjaan dia di rumah itu pendam Pak. Maka dia menunggu nafsu malhamah memberikan ilham kepada dia untuk berbuat kebaikan atau kejahatan. Lumayan nanti dia dibisikkan kebaikan-kebaikan. Beribadahlah kamu, salat duhalah kamu, baca Al-Quranlah kamu, buat ini, buat itu. Kalau yang kejahatan bagaimana Pak? Korupsilah kamu, buat maksiatlah kamu, buat inilah kamu. Karena kecenderungan itu ada pada diri manusia sendiri Pak. Maka setan tinggal membisikkan saja. Ya Pak. Kejahatan ada pada diri manusia Pak. Seperti kata Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa kata Ibnu Abbas? Allamallahu syarra wal khaira, kata beliau. Allah mengajarkan ke dalam tubuh manusia dua potensi Pak. Potensi kebaikan dan potensi kejahatan. Potensi kebaikan ini dia apa namanya di dalam tubuh manusia tersalup Pak. Penanji istilahnya tepuduk get nih Pak. Ya, nih Pak. Kejahatan begitu juga. Sekarang tugas manusia. Yang mana dua potensi ini yang akan dia kembangkan Pak. Kalau dia berbuat kebaikan, potensi kebaikan ini akan terus berkembang Pak. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, fataghallaba ala jasadihi. Ketika kebaikan ini memenuhi seluruh tubuhnya, maka ibadah itu nikmat bagi dia. Maka ibadah itu sebuah kenikmatan Pak. Dia berbuat kebaikan, kenikmatan bagi dia. Tetapi kata beliau, ketika kejahatan dalam tubuh manusia disiram selalu, diberikan kesempatan Pak. Syaitan membisikkan sesuatu kepada kejahatan. Kejahatan ini responnya Pak. Ketika dia respon, fataghallaba ala jasadihi, dan ketika itu menguasai seluruh tubuhnya, maka maksiat itu nikmat bagi dia. Korupsi itu nikmat bagi dia. Padahal menyohana ke korupsi, pi harta ka cukup jai ganyan Pak. Karena kan nikmat ya Pak, kan nikmat. Makan haram itu nikmat bagi dia. Padahal cukup save di rumahnya, save ganyan Pak. Save 7 turunan save hartanya Pak. Cuma karena hati ini sudah nikmat berbuat maksiat, maka maksiat itu terus dia lakukan. Inilah kecenderungan tadi Pak, nafsu malhamah Pak. Makanya kita ini kan kita apa namanya nafsu malhamah itu. Syaitan ketika membisikkan manusia, apa yang dia inginkan Pak? Di dalam tubuh manusia ada potensi kejahatan. Kejahatan inilah yang dia bisikkan oleh dia. Maka kita yang inginkan, oh baik urusan roh, hana urusan roh, ya Pak. Maka dia yang tiap hari memberikan pupuk kepada nafsu apa namanya kecenderungan kejahatan tadi Pak, kejahatan tadi. Kitalah yang ini baik, gedeh mentong. Akhirnya apa? Kejahatan itu tidak pernah tumbuh. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sudah yang ketiga. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Apa ini mutmainnah? Wahiyya allati itma'annat billahi wa sakanat tahta maqadirihi. Nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Inilah yang dikatakan apa namanya di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua nikmat yang tidak diberikan kepada orang yang tidak dekat dengan Allah. Yang pertama ketenangan hati, yang kedua ketenangan jiwa. Dua nikmat ini tidak diberikan kepada orang yang jauh dari Allah. Walaupun hebat sekali dia, kalau dia tidak dekat dengan Allah, dua nikmat ini tidak akan diberikan. Walaupun nikmat harta diberikan, nikmat jabatan diberikan, semua diberikan. Itu nikmat fasilitas namanya Pak. Tapi dua nikmat ini, ketenangan hati dan ketenangan jiwa tidak diberikan. Maka ini nafsu mutmainnah namanya. Arti nafsu mutmainnah, jiwanya itu tenang ketika dia dekat dengan Allah. Satu. Yang kedua, wasakanat tahta maqadirihi. Dia tenang terhadap keputusan Allah. Nyoronyo gejok sakit oleh Allah, dia tenang Pak, tenang saja. Ini nafsu mutmainnah namanya. Karena ada sebagian orang ketika diberikan sakit gundah dia Pak. Kapan lo katutah lo. Katutahnya kedua orang sakit, proyek kedua orang tertunda ya Pak.
Nyan bet sampai ente kai cok proyek liga mendu nyan Pak. Sudah 2 hari ini, sudah 3 hari, sudah 4 hari susah dia. Maka nafsul mutmainnah ini tidak ada sama dia. Jadi yang dikatakan mutmainnah itu dia dekat dengan Allah, tenang jiwanya. Satu. Yang kedua, dia menerima setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika diberikan sakit dia tenang, Pak. Kenapa dia tenang? Karena ini berasal dari Allah. Dia tahu Allah itu tidak pernah akan mendalimi orang yang beribadah, tidak akan mendalimi, Pak. Kecuali Allah cuma menguji saja. Ujian itu kan cuma sedikit, Pak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Itu ba itu di dalam tafsir Ibnu Abbas, ba yadullu ala taqlil. Taqlil itu apa? Sedikit sekali, Pak, cuma sedikit. Diuji sedikit dengan ketakutan. Kalau dibandingkan dengan ketakutan di padang mahsyar nanti, dibandingkan ketakutan dengan kematian. Orang menyoka mati ya akan lebai. Bahkan ya ada beberapa urusan yang belum dia selesaikan lagi. Makanya ketakutan ketika sakaratul maut itu lebih dahsyat dibandingkan ketakutan ketika kita di dunia. Ini makan siang di mana ini, kaya yang gundah, Pak. Nyo pengan tengok pakai bancara, nyo je pakai bancara, nyo tengok hana peng pakai bancara. Itu takut yang sedikit kata Allah. Itu yang sedikit itu. Tapi ketika kamu nanti meninggal dunia, itu ketakutan kamu luar biasa. Tidak ada yang bisa menolong kamu. Ketika kamu di alam barzakh, ketakutannya luar biasa. Tidak ada yang bisa menolong kamu. Makanya kalau seandainya kamu itu mendapatkan kesusahan, maka terus susah sampai dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kamu mendapatkan ketenangan jiwa, terus tenang kamu sampai kamu dimasukkan ke dalam surga. Sudah, berarti ini sudah berapa? Sudah mutmainnah, sudah 4. Sekarang yang kelima, nafsur radiyah. Radiyah itu apa? Wahiyal lati radiyan anillah fi jami'i halatiha. Dia ridha. Ini hampir sama juga seperti mutmainnah, tapi kalau mutmainnah itu hasil istilahnya. Kalau ini ridha, ada diberikan dia ridha, Pak. Ridha terhadap keputusan Allah. Ini namanya nafsul mardiyah. Saya ridha ya Allah. Apapun itu. Diberikan rezeki banyak orangnya, Pak. Saya ridha. Alhamdulillah. Berterima kasih, Pak. Diberikan banyak bahkan lebih takut. Malu tak lego. Nyoyon tu bisa mengganggu ibadah, ya, Pak. Bisa mengganggu ibadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibagi harta rampasan perang, diantar ke rumah, nyan belum apa lagi. Harta tersebut belum diletakkan lagi di rumah Rasulullah, sudah diambil oleh Aisyah, dibagi-bagi, Pak. Dibagi-bagi, Pak. Katanya panena i rumah hele na pedum-pedum je hele, Pak. Nyan, bagi ente urusan bagi. Yang penting tamah hele, Pak. Na tamah ya, Pak. Bagi ente. Maka jika katanya carang tamah ngam bagi, Pak. Bagi hana carang. Maka tamah nalom, Pak. Makanya ada pembantu di situ melihat, bukan pembantu istilahnya, yang selalu bersama Aisyah. Apa kata beliau? Kalau seandainya harta itu diberikan ke saya, kakaya alun, Pak. Kakaya alun. Cuma tidak, Aisyah membagi-bagi pada orang lain. Ya, Pak. Ini namanya nafsur radiyah. Ridha, menerima apa adanya. Bahkan kalau menerima yang banyak dia takut, Pak. Umayyanya untuk tempe-tempe gara-gara yang lianya tua ibadah. Ya, Pak. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, nafsul mardiyah. Mardiyah ini apa? Mardiyah ini setelah ridha baru mardiyah, Pak. Kita kalau ridha dengan keputusan Allah, maka Allah sudah meridai katanya. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu ridha kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ingin dapat nafsu mardiyah, maka ridhalah terhadap apa yang diputuskan oleh Allah. Dan terima hontong, baik. Artinya semua itu demi kemaslahatan kita sendiri, Pak. Ketika Allah wajibkan salat, Allah tahu kita sanggup salat. Ketika Allah wajibkan puasa, Allah tahu kita sanggup puasa, Pak. Ketika Allah wajibkan zakat, Allah tahu kita sanggup bayar zakat. Kan han sanggup, Pak. Sanggup dah bayar, Pak. Cuma katanya mentang karena nafsu yang tadi itu, menyona bayar zakat habis peng ron. Menyona bayarnya habis peng. Nejak umrah habis peng. Nejak haji habis peng. Bagus saham saja. Ne puduk saham-saham ino idih meduk. Maka uang kamu akan bertambah. Padahal terbalik, Pak. Ada di dalam kitab tasawuf itu diberikan beberapa analogi-analoginya, pemahaman-pemahaman. Contoh, ada 2 orang berdialog. Apa kata orang yang pertama? Orang pertama mengatakan kepada orang yang kedua. Orang yang kedua dia selalu bersedekah, Pak. Dia bersedekah, ada harta, dia bantunya, Pak. Orang yang pertama tidak. Dia simpan terus hartanya. Orang yang pertama mengatakan pada orang yang kedua, rugi kamu rugi, harta tidak ada lagi sama kamu. Ya, Mbak.
Harta sudah kamu bagi-bagi sama orang lain. Dijawab oleh orang yang kedua, kamu yang rugi, bukan saya yang rugi. Saya mengeluarkan harta ini untuk menanam saham saya ke depan. Saya bantu orang ini, mudah-mudahan dengan doa-doa mereka saya bisa diselamatkan oleh Allah, saya bisa diberikan keberkahan oleh Allah. Kalau kamu, bahkan kamu yang rugi. Kamu mengumpulkan harta puluhan tahun lamanya, setelah kamu kumpulkan, kamu meninggal dunia, diambil oleh orang lain. Beda diambil dengan memberikan. Kalau diambil, bisa saja kamu ridha atau tidak ridha. Mahna ridha lecoknya, bisa saja. Ridha tidak ridha, harta kamu akan diambil oleh orang lain. Maka kalau seandainya kamu memberikan, itu berbeda, Pak. Kamu ambil hartamu, kamu berikan. Kamu ambil hartamu, kamu berikan. Dibandingkan kamu meninggal dunia, hartamu diambil oleh orang lain. Ya, Pak. Jadi artinya pemahaman rugi itu bagaimana? Nggak ada manfaat, yang kena rugi, Pak. Tetapi yang kita infakkan, ilmu yang kita berikan, ada bermanfaatnya, hanya rugi, Pak. Tetapi yang tadi rugi, Pak. Ya, yang tadi yang rugi itu. Maka Imam Ghazali mengatakan, bodoh sekali manusia itu. Diulang berapa kali? Bodoh sekali manusia itu. Dia kumpulkan hartanya bertahun-tahun, setelah habis dia kumpul, dia lelah, dia meninggal dunia. Sakit kan meninggal dunia. Kalau kita tanya, apa kan sakit? Gara-gara kumpul-kumpul harta, Pak. Gejak kena, gejak ke dia, lehoho gejak apa? Saham dia ada di mana saja, Pak. Setelah sebulan dia kumpul harta, kahek, Pak. Kahek tak mau rumah sakit. Harta yang sebulan dia kumpulkan untuk mengobati dia lagi, Pak. Ya. Nijak lawai nang kiban, Pak, umar kata sakit, meu Singapura, cok lepeng, Pak. Dia sudah mengumpulkan harta sebulan 1 miliar kagak kumpul, Pak. Habis dia kumpul harta, kah susah napah, Pak. Kah sakit, Pak. Ambil uang 1 miliar, bawa ke rumah sakit Singapura, bawa ke Eropah dan lain sebagainya. Setelah habis 1 miliar, gawalam kerja lo, mita lo, Pak. Setelah dapat 1 miliar, kah sakit lo, Pak. Ya, sakit lo, Pak. Habis sakit ubat lo, mungkin sampai ke pakai kiban nikmat udah, Pak. Di mana letak hidup nikmatnya, Pak? Kan hana nikmat naji. Naji katutah, Pak. Inilah yang Rasulullah katakan, alhamdulillah yang kati. Kegundahan tidak akan pernah putus-putusnya. Kemudian yang kedua, al-fakru. Kefakiran yang ada sama dia, Pak. Padahal kasib, untuk pajuhnya kasib, Pak. Untuk pajuh tiuro kasib. Cuma dia cari untuk masa depan, lagi masa depan. Kepu masa depan punya udik mana jelah, Pak. Dua apa masa depannya, Pak? Kecuali kalau Allah mengatakan kamu hidup abadi. Hana mate-mate, nyan baru, Pak, ya. Mulai jino tak kerja aja udahnya, tak minta aja, Pak, karena abadi udahnya. Tapi nyohana abadi, Pak. Allah sudah mengatakan, coba artinya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba lihat orang samping kamu, sehebat apapun dia akan meninggal juga. Kita kalau punya keluarga, Pak, kita, istri kita dan anak kita siap-siap untuk hilang anggota tubuh itu, anggota keluarga kita. Siap-siap, Pak. Kalau bukan kita akan hilang, istri kita hilang, Pak. Atau anak kita akan hilang, Pak. Tidak mungkin ketiga anak kita, kedua anak kita abadi selamanya, nak mungkin, Pak. Nak mungkin kita abadi, Pak, istri kita abadi, nak mungkin, Pak. Nyo meninggal inang, Pak. Kamu meninggal dia nyolong. Kamu meninggal ini. Salah satunya harus siap-siap kita, Pak. Ada yang kita tinggalkan yang paling kita cintai, Pak. Itulah dunia, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang isi sumpahnya. Oh ya, ini belum habis lagi. Yang terakhir, nafsu al-kamilah. Nafsu kamilah ini nafsu yang sempurna. Artinya karena mendumba jiwa, Pak. Artinya radiyah ada, mardiyah pun ada, kemudian mutmainnah pun ada, kemudian nafsu apa lagi, lawamah pun ada, semua ada sama dia. Ini nafsul kamilah namanya. Ya. Sekarang isi sumpahnya. Tadi Allah bersumpah 2 kali tadi. Makna sumpah Allah 2 kali di dalam sebuah kitab namanya At-Tikrar fil Ayah Al-Quraniyah. Pengulangan-pengulangan yang ada dalam Al-Quran. Yang kepu pengulangannya, Pak. Karena sebagian orang mengatakan begini. Alah, ini sudah diceritakan pada juz 1, kok cerita lagi juz 2? Ini sudah ada pada juz ini, kenapa cerita lagi? Saya sudah tahu cerita iblis, pekan ulang-ulang oleh Allah. Ya. Maka kita kalau ketika melihat cerita iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, itu diulang-ulang, Pak. Di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Maidah dan lain sebagainya. Pembangkangan Yahudi itu diulang-ulang juga oleh Allah. Ada dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah Ali Imran, ada pada juz 30 lagi, Pak. Ada pada surah Al-Bainah, bagaimana pembangkangan Yahudi itu. Jadi artinya Pak, diulang-ulang. Pengulangan ini untuk apa, Pak? Salah satunya adalah litasyawuk. Tasyawuk ini apa? Karena Allah sayang, dan Pak, Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad. Maka Allah ingin mengatakan begini, bejit lagi awaknya, ngulang bejit lagi iblis, bejit lagi syaitan, nedengar Muhammadnya, nedengar lun, nedengar Quran, nedengar hadisnya, Pak. Jadi ini litasyawuk namanya, Pak. Sudah satu. Yang kedua, li taukid, untuk taukid menguatkan, Pak.
Artinya apa? Pembangkangan iblis kepada Allah itu ada, itu cerita bukan main-main, Pak. Ya. Fir'aun membangkang kepada Nabi Musa dan membangkang kepada Allah, itu ceritanya ada, akan cerita main-main, Pak. Bukan asatirul awalin, bukan cerita dongeng, ya, Pak. Maka diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya lil isbat. Isbat ini sama seperti taukid, Pak. Untuk mengisbatkan, untuk takrir, mengulang-ulang kepada manusia kalau kejadian ini benar dan ini tidak perlu diragukan lagi, Pak. Ya, ini begitu juga. Ini artinya bukan diulang, ini sumpah 2 kali ya dia, Pak. Ya. Nanti diulang 2 kali sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dalam bahasa ilmu balaghah, ini namanya khabar ingkari. Karena manusia ingkar, maka diulang-ulang. Ya, Pak. Sumpahnya diulang sampai 2 kali. Apalagi 3 kali, apalagi 4 kali. Ya, Pak. Apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya buat manusia yang ingkar kepada hari kebangkitan. Ayah sabul insanu allan najma'a 'idhamah. Kita pilah-pilah dulu, Pak. Ini dimulai dengan hamzah. Hamzah itu kalau kita lihat di dalam terjemahan, apakah, ya, Pak. Apakah manusia mengira, itu, Pak. Ini makna apakah di sini dalam kajian tafsir Ibnu Ashur, ini maknanya istifham khabari. Sebuah kalimat tanya tapi nak butuh jawaban. Jadi ini litakrir namanya, Pak. Litakrir wa taubih wal istihza. Ya. Artinya begini. Jelek sekali lah manusia, kata Allah. Berodatlah yang hana yakin kepada orang kebangkitan, ya, Pak. Masa hari kebangkitan dia tidak yakin? Nah, itu maknanya, Pak. Jadi bukan apakah manusia mengira, bukan itu maknanya. Maknanya, Pak, jelek sekali lah. Kalau ada seorang ahli ibadah, ada orang yang beriman tapi dia tidak yakin kepada hari kebangkitan. Ini makna hamzah istifham khabari namanya, Pak. Ini istifham khabari, Pak. Bukan istifham insya'i. Tapi kalau istifham insya'i ada jawabannya. Contoh, penduduk sorga bertanya kepada penduduk neraka, masalakakum fi sakar, kenapa masuk ke dalam neraka sakar? Dijawab penduduk neraka, qalu lam nakum minal musallin, kamu hana semayang, hana kamu juk makanan ke orang yatim dan lain sebagainya. Ini ada jawaban. Kalau ada jawaban namanya istifham insya'i namanya. Ini istifham khabari. Ya, Pak. Tak perlu jawaban, hana perlu jawaban. Tak perlu jawaban kenapa manusia, karena begini-begini, Allah nak. Makanya karena tidak perlu jawaban, ini ayah sabul insan, buruk sekali manusia itu, buruk tak manusia itu. Ya, sudah diberikan akal, sudah diberikan 2 kecenderungan tapi tidak yakin juga kepada hari kebangkitan. Ini yang pertama, Pak. Hamzah. Ayah sabu itu begini. Ya, sabu itu mengera-ngera, ya, Pak. Makanya kalau kita nanti aci ini kira apa? Makanya namanya yaumul hisab. Yaumul hisab itu yang dikira diperhitungkan adalah orang beriman saja, Pak. Orang lain tidak ada hisab. Hana hisab orang lain, Pak. Maksud dihisab, ada seorang yang amal ibadahnya belum dicatat oleh malaikat. Kenapa belum dicatat? Karena malaikat tidak tahu bagaimana cara mencatatnya. Contohnya ibadah hati, Pak. Malaikat nak tahu bagaimana cara mencatat ini. Dia ikhlas atau tidak ikhlas, nak tahu malaikat. Dia qanaah atau tidak qanaah, nak tahu malaikat, Pak. Dia punya niat apa, nak tahu malaikat, Pak. Malaikat hana hidup punya ketanya dalam mati tanin, Pak. Nyolon wa rumah lu sedekah, hidup pu malaikat, Pak, kecuali kita bersedekah dulu baru tahu, Pak. Malaikat tidak tahu kalau kita niat nyolon haji lu kumpul peng, ya Allah, lu haji, ya Allah. Malaikat tidak tahu, Pak. Maka ini nanti itulah namanya yaumul hisab, Pak. Maka ada catatan yang masih kurang itu disempurnakan oleh Allah. Ada catatan yang sudah ditulis oleh malaikat dihapus oleh Allah, tidak dianggap oleh Allah. Makanya nanti seperti ada orang salat, Pak. Salatnya tidak diperhitungkannya, hana hanjut salat tembayang. Malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Saya sebagai saksi melihat si fulan salat, melihat beribadah. Tidak, dia salat bukan gara-gara saya. Dia beribadah bukan gara-gara saya. Dia berinfak bukan gara-gara saya. Maka dikeluarkan semua amal-amal ibadah yang sudah dicatat oleh malaikat tadi, Pak. Inilah namanya yaumul hisab. Kalau orang kafir mau dihisab apanya? Pun dihisab orang kafir. Apa mau dihisab orang musyrik? Mau dihisab apa orang munafik? Sudah jelas munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tak perlu dihisab lagi, Pak. Hanya perlu dihisab. Maka inilah nanti perhitungan-perhitungan ketika Rasulullah mengatakan Nabi Sulaiman itu jarak beliau adalah akhir nabi terakhir yang masuk ke dalam surga, Pak. Dalam rentang waktu 40 tahun lamanya. Setelah nabi-nabi dan rasul lain masuk, baru nanti Nabi Sulaiman masuk paling terakhir. Rentan waktunya 40 tahun lamanya. Nabi Sulaiman berpuluh tahun, katanya pedum tahun, Pak. Katanya pedum tahun datang dalam surga, Pak.
Jadi makanya kita berdoa lagi kepada Allah, kita berdoa lagi, kita raja lagi, raja dan khauf. Kita berdoa terus kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dihisab nanti tanpa ditanya macam-macam oleh Allah. Tanpa ditanya macam-macam. Kalau ditanya nanti, Rasulullah mengatakan, wa idza nuqisha hulika. Wa idza nuqisha halaka. Kalau dia diajak dialog oleh Allah, ini kenapa begini, maka celaka dia, kata Rasulullah SAW. Dia akan dilaknat nantinya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maksud yahsabu tadi, Pak. Yahsabu mengira-ngira. Karena begini, sebagian manusia itu ketika but-but dunia, ikira-kira ya, Pak. Nyo berinfak sekian, kakureng penglun dikira-kira. Kalau ada duit 1 juta, berinfak 100.000, maka sudah kurang 100.000. Tinggal peng tukur-tukur banyak kira-kira, Pak. Kalau saya pergi salat, dia kira-kira untung rugi, Pak. Saya pergi salat, proyek sudah tinggal. Kalau proyek tinggal, hana peng tak mengle. Menyo hana peng tak mengle, kau tu tahu dep. Berarti bagaimana? Alah, tertinggal semayang le, hana bupu. Nyan, Pak. Dah cok proyeknya, Pak. Mereka mikir-mikir, Pak, untung ruginya. Kalau saya bantu masjid, untungnya bagi saya apa? Untung bagi lun. Pernah pilih lun, nih, Pak. Oh, hana pilih, oh hana, Pak. Nyan, pakai untung rugi, Pak. Akhirnya kalau berarti ada untung, berarti dia lakukan itu, Pak. Nyan, Pak. Ini namanya yahsabu. Maka ada sebagian manusia mengira-ngira juga tentang hari kebangkitan. Kalau manusia mati, mustahillah dibangkitkan kembali. Nyan, Pak. Tak mungkin dibangkitkan kembali. Ini makna hasibah yahsabu. Sudah 2. Sekarang kita masuk yang ketiga, al-insan. Di dalam kitab Daqaiqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani, Pak, yang dikarang oleh Dr. Yas Khadar, beliau mengatakan, yaftarik al-insanu wa an-nasu wal al-insu awal basharu. Insan itu berbeda dengan an-nas. Kita ambil sampel satu saja, Pak. Al-insan biasanya selalu menjurus kepada makna negatif. Kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa khalaqal insan, ya, itu maknanya negatif. Artinya manusia yang tidak tahu diri, Pak. Itu thodro, Pak. Maka diungkapkan dengan al-insan. Tetapi kalau an-nas itu selalu kepada maknanya yang positif. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Maka Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan-keberkahan bagi manusia yang tahu diri, Pak. Yang tidak tahu diri bahu dia baju gede ji, diatur, Pak. Tapi rezeki tetap diberikan oleh Allah. Tetap diberikan oleh Allah. Mereka tidak mau diatur saja. Mereka tidak mau diperintah. Mereka tidak mau dilarang, Pak. Maka Allah katakan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal." Biarkan mereka, ya Muhammad. Ipajuh pe yang naik pajuh laju, Pak. Cita-cita dia maunya terserah, biarin saja. Sehingga dia nanti mati baru itu sodroji, baru itu pudroji. Nih, Pak. Ini makna insan, Pak. Maka insan ini itu untuk makna negatif. Maka kalau negatif untuk orang kafir. Kalau makna kafir di sini kan tujuh kafir itu, Pak. Apakah dia tidak yakin kepada Allah, apakah kufur nikmat dan lain sebagainya. Tetapi di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan li jami'i abna'i Adam. Ini untuk semua ibnu Adam. Tapi beliau tidak punya landasannya. Tetapi kalau di dalam kitab Daqaiqul Furuq beliau punya landasan, Pak. Setiap al-insan itu selalu makna negatif. An-nasu makna positifnya. Ini makna negatif. Ayah sabul insan, apakah manusia itu yang tidak tahu diri tadi? Ya, nih, Pak. Ini makna negatif, Pak. Ya. Sungguh jelek, buruk tat, kata Allah. Jelek sekalilah mereka itu yang tidak tahu diri tadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Alan najma'a idhamah. Saya tidak membangkitkan tulang belulang mereka. Apa maksudnya? Kok tulang belulang saja? Apakah manusia di padang mahsyar cuma tulang belulang saja, tidak tubuh yang utuh? Maka di dalam kajian Imam Zamakhsyari, ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Allah ingin mengatakan yang saya rakit nanti di padang mahsyar bukan tulang saja, tetapi semuanya, Pak. Ya, semuanya, bukan tulang saja, bukan idham saja, tetapi al-jasad. Ini Allah katakan mengungkapkan sebahagian untuk mewakili yang lain. Ya, ini seperti yang kita bicarakan beberapa pertemuan yang lalu, Pak. Buang plam 2 boh apa? Buang plam 2 boh, wate ke buah 2 boh kuning ke buah, Pak. Wate tanya, "Hai pakan letak ni, Cok?" Hai 2 boh mewakili 2 boh kuning. Maka cuma laki 2 boh mentong, ya, Pak. Hai ni, Cok boleh meng 2 boh apa? Oh, Cok laju dah berah, Pak. Habis dah pu dah nyoy Cok mendum, Pak. Ipuom. Hai pakan ni, Cok mendum. Yang lungkeun 2 boh bunuh mewakili yang lain, ya, Pak. Cukup yang lain, ya. Ini seperti pergi rapat. Pergi rapat kenapa ketua dan wakil saja? Ketua dan wakil sudah mewakili anggota, jadi harus perlejak rame-rame banyak.
Ini begitu juga alan najma'a 'idhamah. Tulang itu sudah mewakili yang lain, Pak. Ya. Jadi maknanya manusia nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan tulang, tubuhnya dan rohnya. Tidak tubuh saja, tidak roh saja, Pak. Menyatu kembali. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sedikit lagi, satu ayat lagi, Pak. Setelah itu kita berhenti. Ya. Bala qadirina, saya butuh terjemahannya, Pak. Pak Endang nanti tolong dibaca terjemahannya, ya. Ya, ayat yang sekarang ini. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya, coba, Pak. Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Iya. Ini kita harus merujuk ke dalam ada tafsir Ibnu Asyur, Pak. Tafsir Ibnu Asyur, beliau mengatakan begini. Ini ayat ini ada ijaz hazaf, Pak. Termasuk juga Imam Jalalain mendukung Imam Ibnu Asyur, Pak. Apa maksudnya? Bala artinya hari kebangkitan itu ada. Kalian tidak perlu yakin, enggak perlu ragu, Pak. Hari ketika saya menyatukan roh dan tubuh itu ada. Qadirina, qadiri itu sanggup. Sanggup apanya? Ada kalimat yang dihilangkan di situ, Pak. Najma'u idhamah qadirina. Kami itu sanggup untuk mengumpulkan kembali tulang belulang yang sudah hancur tadi, Pak. Termasuk jari-jari kamu, termasuk kepalamu dan lain sebagainya. Maka menyona urung dimutilasi, Pak. Katanya baik tapi kelenya nyi mutilasi pudu ide ki pancarai pembangkitnya. Jaro epat. Kemudian ulai epat, sabote epat, Pak. Ini sama seperti ketika kami berdialog dengan ada ngabean, ya, Pak. Dibakar mayat itu, dibakar supaya jadi tanah. Ketika habis jadi tanah, luntanyangnya holome. Ini dibawa ke laut. Kadang-kadang tidak, kadang-kadang ditaruh di rumah untuk sebagai kenang-kenangan abaya, Pak. Kemudian kalau dibawa ke laut untuk apa? Disebarkan ke sini. Kenapa sebarkannya banyak sekali? Ini bacut, ini bacut untuk mengelabui malaikat, Pak. Yang kagurai, Pak. Jadi artinya apa? Supaya susah, Pak. Omanya hoka sudah melebur dengan laut, Pak. Gepikir Allah bangai gepikir, Pak. Nyani, Pak. Maka Allah katakan bala qadirina. Saya kumpulkan itu semua, mudah sekali itu, kata Allah, mudah sekali saya kumpulkan itu. Walaupun bumi itu sebesar mana bumi itu, Pak. Tapi kita luar dah bumi, Pak. Maka seorang ada yang berbuat maksiat di sini, dia pindah ke tempat lain, dia berbuat maksiat tempat lain, Pak. Dia pikirnya Allah nak hidup, Pak. Bumi itu kan kecil sekali, Pak. Ya, Pak. Maka kalau kita lihat dengan matahari tidak jauh tidak besarlah bumi ini kalau dibandingkan dengan matahari, salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dah bumunya, Pak. Jadi ini yang dimaksudkan bala. Bala di sini apa? Kata Imam Ibnu Asyur, ada perlu penambahan kalimat, bukan penambahan ayat, jangan salah, Pak. Di dalam tafsir itu, ini namanya ijaz hazaf. Bala najma'uha qadirin. Saya sanggup untuk merangkainya kembali, kata Allah. Allah ingin mengatakan begini, Pak. Menciptakan itu lebih susah dibandingkan merangkai. Orang pegat motor atau merakit laptop, Pak. Dia rakit laptop, Pak. Dia membutuhkan pikiran-pikiran, Pak. Program dan lain sebagainya. Ketika laptop ini mati, tidak ini rusak, mudah sekali, Pak. Me tempat reparasi kalau mendang yang ganto tinggal ganto, Pak. Oh, laptop hancur, Pak. Oh, je dah rakit pun yang je dah puput, Pak. Artinya dia tinggal rakit saja. Mobil ketika ketabrak, tamai bengkel tinggal ketok-ketok mendang dikembalikan seperti semula. Kan mudah sekali, Pak. Pak. Mudah sekali. Oh, barang yang dari dia belum lain pasal mah, yang apa susah mah. Yang susah itu yang pertama sekali. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan, kamu tidak perlu ragu. Kenapa kamu ragu terhadap hari kebangkitan? Saya saja sanggup menciptakan kamu. Bagaimana lagi saya membangkitkan kamu? Kan lebih mudah lagi. Katanya, wahai Hana, Pak, di dalam kandungan kita tidak bisa berbuat macam-macam. Janin, ya, Pak, tidak bisa berbuat macam-macam. Tetapi Allah mengatakan, faqaddarahu taqdira. Saya jaga dia dalam kandungan. Mak katanya hanya jaga katanya, Hana dulu, Pak. Gimana mau jaga, Pak? Paling-paling kalau ini baik lagi. Tetapi Allah mengatakan, kamu tenang saja kamu. Faqaddarahu taqdira. Saya jaga dia dari makanannya, dari rezekinya, dari tidurnya. Yang tapi kitanya janin hana tengok je, Pak. Dia tengok dia. Ini seperti yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Ketika Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam, apa kata Isa? Kata Maryam, ini janin saya ini aneh, ada keanehan, Pak. Apa anehnya? Yukallimuni. Dia itu mengajak saya berdialog, Pak. Dia aja mengajak saya berdialog. Ketika saya ini wa idza khalautu, ketika saya ini sendiri, dia mengajak saya berdialog. Wa idza tajamma'tu,
ketika saya berkumpul dengan Bani Israel, dia bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang janin apa ya? Janin itu bertasbih. Yang membuat seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nya hana perlahiran, hana perlahiran ya, Pak. Nya. Bahkan ketika Nabi Yahya sama Nabi Isa kan sama-sama dalam kandungan ini, Pak. Ya. Ketika itu apa kata ibunya Nabi Yahya? Saya ketika ketemu dengan Maryam, janin saya seperti memberikan salam kepada janin kamu. Assalamualaikum. Nabi Yahya, Pak, memberikan salam kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak tahu saya ada apa ini. Maka Maryam mengatakan, saya begitu juga. Ketika saya sendiri dia bertasbih terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hana perle gundah kena kiban bayinya tujuk makanan bekiban jika tihai gede. Hana perle kata Allah, saya menjaga dia, kamu tenang saja kamu ya, Pak. Nak perlu ragu kamu. Ala an nusawiya banana. Nusawiya itu beda dengan khalaqa, Pak. Khalaqa menciptakan dari belum ada menjadi ada. Nusawiya ini namanya finishing. Ya, Pak, finishing. Finishing itu sangat hati-hati sekali, Pak. Baik sampai untuk pasang listrik, watet aja ka kontak, Pak. Pasang listrik ka konslet. Maka nusawiya itu menciptakan dengan sangat teliti sekali. Kalau khalaqa dari yang ada menjadi, dari yang belum ada menjadi ada. Nabi Adam alaihissalam kan ada proses. Nabi Adam dari tanah sampai 120 tahun lamanya masih terbentang di antara Mekah dan Taif, belum ada roh sama sekali. Kata Ibnu Abbas, ba'da 20 mi'ah wa 20 sanah nufikha fihi ruh. Setelah 120 tahun maka ditiupkan roh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. 120 tahun. Ini nusawiyah, saya rinci, saya rakit sedemikian rupa dan tidak pernah salah. Kelingking kamu, kata Allah, nusawiyah banana. Kelingking kamu itu saya rakit sedemikian rupa dan tidak pernah salah urat sarafnya, Pak. Maka katanya waktu tajak Pak Doktor saraf, salah mentang waktu dioperasi, salahnya karena fungsi lejaronya, Pak. Maka Allah katakan, yang kecil ini saja sanggup saya rakit tidak salah, apalagi yang besar-besar itu. Ya. Saya rasa cukup sekian. Ya, insyaallah kita lanjut pertemuan selanjutnya nanti ayat kelima ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.